Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kata kullu dalam bahasa Arab itu min alfadhil umum. Secara ilmu usul fikih, para ulama usul fikih ketika membahas tentang lafadz-lafadz yang menunjukkan kepada makna yang sifatnya umum, kullu termasuk makna yang sifatnya umum. Artinya semua. Dan kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang sifatnya umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Maka biarkanlah keumumannya tersebut sesuai dengan keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Maka kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Memang sebagian ulama mengatakan ya, seperti yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa kullu di sini amun makhsus. Ya umum tapi dikhususkan. Nah, terjadilah perselisihan para ulama apakah ada namanya bid'ah hasanah atau tidak. Ya. Pertama sedikit saya ingin membahas tentang apa itu bid'ah secara bahasa dan apa itu bid'ah secara istilah. Karena ini berhubungan erat insya Allah. Bid'ah secara bahasa artinya segala sesuatu yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Perhatikan, segala sesuatu yang yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Mobil bid'ah, betul. Kacamata bid'ah, betul. HP bid'ah, betul. Tapi bid'ah secara apa? Bahasa. Secara bahasa betul itu bid'ah. Tapi apakah sesuatu yang sifatnya secara bahasa itu bid'ah, secara istilah itu bid'ah? Tentu tidak. Karena bid'ah secara istilah syariat itu adalah terfokus kepada masalah agama, din. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah ketika mendefinisikan bid'ah beliau berkata begini, ibarah an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Ungkapan tentang tata cara dalam agama. Lihat, tata cara dalam apa? Dalam agama yang dibuat-buat dan menyerupai syariat. Yang diinginkan darinya bersungguh-sungguh dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah Bapak sekalian, kalau kita perhatikan pertama, ya, ungkapan para ulama terdahulu ada yang membagi bid'ah menjadi dua, ada. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua macam. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Ya, dan ini yang selalu dijadikan sandaran oleh mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ya. Demikian pula perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Ya. Namun Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam berkata, ucapan Imam Syafi'i demikian pula Umar bin Khattab ini maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara apa? Istilah syariat. Ya. Bid'ah secara bahasa bukan istilah secara syariat. Tapi Pak, saya pernah ada orang yang ngirimin WA ke saya di mana dia ingin membantah saya yang mengatakan bahwa bid'ah itu sesat. Dia berkata begini, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Kenapa situ katakan bid'ah itu cuma satu sesat? Saya jawab, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Dan Imam Syafi'i mengatakan tahlilan itu bid'ah. Kenapa kalian tidak ikut Imam Syafi'i? Nggak bisa jawab dia. Kata saya berarti kalian itu tidak memahami praktik daripada Imam Syafi'i. Apa yang diinginkan Imam Syafi'i?
Berapa banyak perkara yang oleh Imam Syafi'i dianggap bid'ah, kalian katakan bid'ah hasanah. Padahal Imam Syafi'i mengatakan itu bid'ah dhalalah. Jadi ada sesuatunya kalian ini, kata saya. Berarti dalam perkataan Imam Syafi'i ini hanya jadikan tameng saja, Pak. Tapi kemudian dalam prakteknya malah menyelisihi daripada perbuatan Imam Syafi'i rahimahullah. Taib, Imam Nawawi rahimahullah juga termasuk ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tapi ketika beliau ditanya tentang sholat raghaib dan nisfu Sya'ban, beliau berkata apa? Fa inna hataini sholataini lam yarid fihim hadithun sahih wa huma bid'atani madmumatani, kata beliau. Dua sholat ini tidak ditunjukkan oleh hadis yang sahih, tidak pula amalan salafus salih, dan keduanya adalah bid'ah yang tercela. Sementara kalian menganggap sholat nisfu Sya'ban bid'ah hasanah. Imam Nawawi mengatakan bid'ah dhalalah. Jadi kenapa kalian itu berdalil dengan pendapat ulama tapi tidak melihat praktek mereka? Ini sebuah kesalahan yang jelas, kata saya. Maka dari itulah di sini ya akhwan Islam azani Allah wa iyyakum, wallahu a'lam, ini pandangan saya yang qasir ya. Sebetulnya yang paling berhak menjawab ini Ustaz Syafiq ya. Karena Ustaz Syafiq itu S1, S2, S3-nya akidah, Pak. Lebih paham dari saya, insyaallah. Tolong Ustaz Syafiq luruskan saya. Saya memandang pendapat ulama yang mengatakan di zaman dahulu ada bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang tercela, dengan pendapat ulama yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, sebetulnya tidak bertabrakan, Pak. Tidak bertabrakan kenapa? Pertama, ya, mereka yang mengatakan adanya bid'ah terpuji sudah kita sebutkan tadi, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab itu maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah syariat. Mereka yang mengatakan tidak ada bid'ah yang terpuji maksudnya adalah bid'ah dalam secara apa? Makna istilah syariat, bukan secara bahasa. Oke, tolong diperhatikan baik-baik. Apakah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu mutlak bid'ah? Apakah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu mutlak bid'ah secara syariat? Jawabannya dengan 3 poin. Poin yang pertama, Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih ada penghalangnya, sehingga Rasulullah tidak lakukan. Contoh misalnya, Rasulullah SAW sholat tarawih hanya 3 malam, dan beliau tidak lakukan setiap malam. Kenapa sebabnya? Jawabnya dalam riwayat Abu Daud disebutkan karena khawatir diwajibkan atas umatnya. Berarti ada penghalang, Pak. Maka di zaman Umar bin Khattab, beliau melakukan sholat tarawih berjamaah setiap malam. Dan Umar mengatakan ini sebaik-baiknya bid'ah. Sholat tarawih tidak bid'ah. Cuma masalahnya adalah berhubungan dengan Umar melakukan sholat tarawih berjamaah setiap malam dengan satu imam di masjid. Kenapa Umar lakukan itu? Karena Umar tahu ilat daripada Rasulullah tidak lakukan adalah karena takut diwajibkan atas umatnya. Sementara Rasulullah sudah wafat dan tidak mungkin lagi diwajibkan. Sementara ini maslahatnya besar. Maka Umar menganggap ini perkara yang baik. Para sahabat pun seluruhnya sepakat atas perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah. Dan mereka menganggap ini tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak lakukan karena ada penghalangnya, Pak. Di saat penghalang itu hilang dan itu maslahatnya besar, maka boleh dalam syariat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Rasulullah tidak lakukan karena belum ada pendorong dan sebabnya di zaman beliau. Belum ada pendorongnya. Contoh, di zaman Rasulullah ada nggak ilmu hadis, Pak? Nggak ada. Ilmu usul fikih ada nggak? Nggak ada. Ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, nggak ada. Kenapa? Belum dibutuhkan. Ilmu hadis itu berbicara tentang sanad. Di zaman Rasulullah nggak ada sanad. Ilmu usul fikih berbicara tentang bentuk-bentuk bahasa. Para sahabat jagonya.
Bahasa Arab apalagi jangan tanya. Bahasa Arab para sahabat sefasih-fasihnya makhluk. Dalam bahasa Arab belum dibutuhkan itu bahasa Arab. Belum dibutuhkan ilmu hadis. Belum dibutuhkan ilmu usul fikih. Makanya di zaman Rasulullah belum ada. Setelah Rasulullah wafat, banyak orang yang masuk Islam dan tidak paham bahasa Arab. Dan mereka akhirnya terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran dan hadis. Bahaya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan kosakata bahasa tata bahasa Arab nahwu. Dalam rangka apa? Menjaga Al-Quran. Menjaga apa, Pak? Al-Quran. Berarti, Pak, Nabi di zaman Nabi ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, ilmu hadis tidak ada taib. Kenapa? Sebabnya, Pak? Tolong diperhatikan nih Pak, ini masalah penting ya. Tidak ada, kenapa? Karena di zaman Nabi belum dibutuhkan. Nah, ketika Nabi sudah meninggal dunia dan dibutuhkan dan itu maslahatnya sangat besar, maka itu boleh tidak? Boleh. Nah, para ulama dalam mengungkapannya berbeda-beda Pak. Mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah mengatakan itu bid'ah hasanah. Mereka yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah mengatakan apa? Itu maslahat mursalah. Padahal tujuannya sama. Makanya perhatikan Bapak sekalian. Ini poin yang kedua Pak, tolong perhatikan ya. Poin yang ketiga, Rasulullah SAW tidak lakukan. Padahal pendorongnya ada di zaman Rasulullah ada. Dan penghalangnya pun tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Contoh. Rasulullah sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Padahal dibutuhkan tidak adzan dan qomat, dibutuhkan memanggil orang. Taib. Ada penghalangnya tidak? Tidak ada. Rasulullah mampu menyuruh Bilal untuk adzan dan qomat. Tapi Rasulullah tidak lakukan? Tidak. Artinya apa? Artinya itu tidak disyariatkan. Maka siapa yang sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan adzan dan qomat, maka saya katakan dia berbuat bid'ah. Ya. Nah, jenis yang ketiga inilah Pak yang disebut ya, kemudian masuk padanya pembahasan bid'ah secara syariat. Dan kalau kita perhatikan perbuatan para ulama, inilah yang menjadi sebuah permasalahan, Pak. Ya. Mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, ketika memberikan contoh-contohnya ternyata apa? Contoh-contohnya yang sudah saya sebutkan tadi, Pak. Yang Rasulullah tidak lakukan di zaman beliau karena masih ada penghalangnya atau belum ada pendorongnya. Baru kemudian diada-adakan karena mereka melihat adanya pendorong yang mengharuskan dan maslahatnya besar. Tapi dalam mengungkapkannya mereka berbeda-beda. Yang satu mengatakan ini bid'ah hasanah, yang satu mengatakan maslahat mursalah. Oleh karena itulah Bapak sekalian, kalau kita melihat praktek-praktek para ulama dalam menilai suatu perkara itu bid'ah hasanah, beda jauh Pak dengan praktek di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu yang penting menurut dia baik jadi bid'ah hasanah. Yang penting baik jadi bid'ah hasanah. Ini jelas membuka pintu kebid'ahan sebesar-besarnya dalam din. Sementara di zaman dahulu mereka melihat dengan kaidah-kaidah dan dhawabit yang sangat jelas. Kapan perkara itu menjadi boleh walaupun di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Maka dari sinilah saudaraku ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum ya, bahwa ternyata poin pertama perkataan Umar bin Khattab, Imam Syafi'i dan para ulama yang mengatakan adanya bid'ah yang baik itu Pak, itu maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Yang kedua, poin yang kedua, ternyata para ulama seperti Imam Syafi'i yang membagi antara bid'ah hasanah dengan bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela, ternyata di dalam prakteknya tidak sesuai dengan praktek yang ada di zaman sekarang. Sudah saya berikan contoh tadi. Imam Syafi'i mengatakan maktam itu termasuk perkara yang bid'ah, tercela. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin, Syarafatul Mu'in di jilid 2 halaman 165,
jelas tegas di situ disebutkan bahwasanya maktam, berkumpul-kumpul di keluar kematian itu termasuk perkara yang bid'ah. Ya, bid'ah yang makruhah kata beliau. Nah, ini ternyata tidak dilaksanakan oleh mereka. Berarti prakteknya berbeda. Nah, disinilah saudaraku ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kenapa sih para ulama selalu mendefinisikan dari sisi bahasa dan istilah, Pak? Untuk mengingatkan bahwa sesuatu makna secara bahasa berbeda dengan secara istilah. Sholat contohnya. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Secara istilah apa? Ucapan dan perbuatan yang khusus dengan waktu yang telah khusus dan gerakan yang khusus. Nah, itu namanya apa? Sholat. Nah, sekarang kalau orang liberal membawa kata sholat kepada makna bahasa, oh saya sih selalu sholat, saya selalu berdoa. Nah, ini salah, berarti dia sudah memaknai sholat hanya sebatas dari sisi apa? Bahasa. Nah, sekarang bid'ah pun begitu, ada makna secara bahasa, ada bid'ah makna secara apa? Istilah syariat. Baik, sekarang bid'ah secara istilah syariat. Para ulama berbeda-beda dalam mengungkapkannya. Namun yang paling bagus adalah ungkapan al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam. Beliau mengatakan al-bid'atu hiya tariqatun ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bis suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Ungkapan tentang tata cara dalam agama. Ini tolong ya, kata-kata dalam agamanya dikasih bold nih. Kasih baris bawah kayak garis atas kayak terserah. Yang jelas ini penting sekali, kata-kata dalam agama. Ungkapan tentang tata cara dalam agama yang menyerupai syariat dan dibuat-buat, yang tujuannya adalah bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Yang tujuannya apa? Bersungguh-sungguh dalam rangka beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Baik, kita akan sedikit syarah definisi ini. Kata beliau, bid'ah itu adalah tata cara dalam agama. Tolong perhatikan, ini penting banget nih Pak, dalam agama. Kenapa beliau mengatakan bahwa bid'ah itu adanya dalam agama, bukan dalam bid'ah secara istilah, maaf ya. Kita sedang bicara bid'ah secara istilah. Adanya cuma dalam agama. Kenapa masalah dunia? Karena masalah dunia itu pada asalnya boleh Pak. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 29. Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di muka bumi ini. Para ulama usul fikih seluruhnya mengatakan ya bahwa ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa yang berhubungan masalah dunia pada asalnya boleh, nggak apa-apa. Antum bikin HP kayak mau bikin pesawat, mau bikin mobil, silakan, nggak masalah. Pada asalnya boleh, masalah dunia itu halal. Antum mau bikin kue yang sebelumnya nggak pernah ada, ya. Antum mau bikin masalah dunia silakan, selama itu bermanfaat untuk kehidupan manusia, asalnya halal. Sedangkan masalah agama, karena agama ini milik siapa? Agama milik Allah. Syariat hanya milik Allah. Yang berhak mensyariatkan agama Allah. Karena agama ini milik Allah, sebagaimana Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Berarti milik Allah adalah agama ini milik Allah. Karena itu milik Allah agama ini, yang berhak membuat syariat siapa? Allah.
Manusia punya hak, tidak punya hak. Kalau ada perintah dari Allah, laksanakan. Kalau tidak ada perintah dari Allah, jangan dulu. Iya. Karena ini agama kita, ini agama milik Allah. Makanya Pak, Rasulullah SAW nggak pernah berani bikin syariat dari dirinya sendiri. Rasulullah nggak pernah berani Pak. Pernah ada datang ke Rasulullah seorang laki-laki ketika haji nih. Ya Rasulullah, rambut saya ini banyak kutunya. Iya. Dan saya udah nggak tahan. Ternyata kutunya berjatuhan Pak. Saking lama, saking banyaknya jatuh. Bagaimana ya Rasulullah? Bolehkah saya mencukurnya sementara kalau sedang ihram kan nggak boleh cukur rambut? Gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun diam. Kemudian diturunkan padanya wahyu. Setelah itu Rasulullah bersabda, mana tadi yang bertanya? Aku ya Rasulullah, cukur rambutmu dan bayar dam. Ternyata Rasulullah nggak berani menjawab, kecuali setelah dapat wahyu. Ada pernah suatu ketika ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu yang mana? Kata Rasulullah, la adri, nggak tahu. Saya mau tanya dulu malaikat Jibril. Nanya ke malaikat Jibril bilang nggak tahu. Mau tanya dulu sama Allah. Setelah Allah beritahu, baru malaikat Jibril kasih tahu ke Rasulullah SAW. Nggak berani Rasulullah jawab Pak. Sampai nanya kepada siapa? Malaikat Jibril. Rasulullah itu paling nggak berani Pak untuk mensyariatkan sesuatu belum ada, sementara belum ada perintah. Ketika di kota Mekah, Hudzaifah ibnul Yaman datang Pak membawa pedang terhunus. Ya Rasulullah, sampai kapan kita dihina terus seperti ini ya Rasulullah? Ya, ayo kita berjihad. Apa kata Rasulullah? Aku belum diperintahkan untuk itu. Nunggu perintah tetap Rasulullah juga. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau Rasulullah aja begitu nggak berani bikin syariat sampai ada perintah dari Allah, masa kita lebih hebat dari Rasulullah, Pak? Masa kita lebih berani untuk inovasi sendiri? Makanya dari itulah ya akhwal Islam, agama kita ini harus betul-betul menunggu langsung perintah dari Allah. Rasulullah aja nggak berani merubah-rubah syariat Allah, Pak, nggak berani. Rasulullah nggak berani nambah-nambah syariat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, disebut mukallaf itu kalau dia balik, muslim, balik dan berakal, nih mukallaf. Loh kenapa disebut mukallaf? Karena mereka telah dibebani syariat, dibebani sholat, zakat, puasa. Berarti ibadah itu beban bukan? Beban. Karena ibadah itu beban ya akhi, maka syariat kita ini pada asalnya belum memberikan beban kepada manusia. Sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama kamu. Lebih mudah mana? Melakukan atau meninggalkan? Hah? Lebih mudah mana? Melakukan apa meninggalkan? Lebih mudah meninggalkan. Oke. Kalau meninggalkan doang kan. Kalau melakukan sesuai kemampuan. Tidak semua orang bisa melakukan, Pak. Tapi kalau untuk meninggalkan, ninggalin aja udah selesai. Berarti karena ibadah itu melakukan, berarti beban enggak? Beban. Maka dalam syariat ibadah pada asalnya tidak boleh sampai nunggu dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah tidak kalau seperti itu, Pak? Mudah. Iya. Tapi terkadang kan kita pengennya yang susah-susah. Dikasih kemudahan maunya yang susah. Padahal syariat agama ini mudah sekali, alhamdulillah. Nah inilah ya akal Islam. Jadi tuh tata cara dalam agama. Jadi bid'ah secara istilah syariat itu hanya dalam masalah agama. Masalah dunia monggo. Karena itu pada asalnya halal.
Tapi tetap dalam masalah dunia, syariat Islam pun memberikan batasan-batasan. Contoh misalnya jual beli, bagaimana batasannya, bagaimana larangannya. Contoh misalnya berpakaian, bagaimana batasannya, apa yang perlu dipakai dan apa nggak boleh. Demikian pula makanan dan minuman, ada batasan-batasan dalam syariat, ada. Iya. Nah ini akhi, saudara-saudaraku sekalian, faham sampai sini? Kita lanjutkan. Tata cara dalam agama yang buat. Artinya tidak ada asalnya dalam syariat. Iya. Dan ini ada dua macam, Pak. Ada dua macam. Macam yang pertama, memang asli nggak ada dari sononya. Ini ibadahnya asli dibuat-buat, nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabiin, tidak pula tabi'ut tabiin. Nggak ada, udah. Dicari dalilnya sampai botak nggak ketemu. Iya, asli. Yang kedua, ditambah-tambah dari yang disyariatkan. Contoh, sholatnya benar sesuai syariat, tapi ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang enggak ada sesuai syariatnya. Ya. Adapun contoh yang pertama misalnya apa? Salat rogoib. Hadisnya palsu, Pak. Dengan kesepakatan seluruh ahli hadis. Salat nisfu Sya'ban, hadisnya palsu kata Imam Nawawi dengan kesepakatan seluruh ahli hadis. Karena hadisnya palsu berarti enggak ada asalnya sama sekali. Maka ini namanya bid'ah yang memang asli nggak ada dari sononya. Iya. Ada lagi yang memang bid'ah ditambah-tambah, Pak. Ada orang sholat begini, Pak. Ada juga yang digulung-gulung. Iya. Ini ditambah-tambah. Kalau sholatnya benar sesuai syariat, sedekapnya sedekapnya juga sesuai syariat, cuman ditambah pakai gaya-gaya gitu. Yes. Habis belajar kungfu kali Wing Chun. Ya. Diputer-puter. Nah, yang seperti ini pun tetap dikategorikan bid'ah. Kenapa? Karena masalahnya ini syariat agama, Pak. Dan syariat agama ini milik Allah saja. Hatta Rasulullah pun gak berani nambah-nambah atau merubah-rubah. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah.